Apa jadinya saat preman mabuk mendorong dada seorang komandan TNI? Apa yang terjadi ketika tentara melihat rakyat kecil diinjak-injak di depan mata mereka? Dan bagaimana akhir kisah ini, saat ketakutan berubah jadi keberanian? Sore itu, langit Tangerang mulai berwarna oranye. Sinar matahari yang mengintip dari balik gedung dan pepohonan menyorot deretan warung kecil di pinggir jalan raya. Para pedagang sibuk melayani pembeli. Ada yang menggoreng tahu, ada yang meracik kopi, ada pula yang tengah menghitung uang kembalian. Hiruk-pikuk kendaraan menjadi latar belakang kehidupan sederhana di sana. Di warung-warung itulah banyak orang menggantungkan hidup setiap harinya. Salah satunya, Bu Ida, seorang janda, penjual gorengan. Ia tampak sedang membersihkan tampah, menata dagangan yang baru selesai digoreng. Tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, ketenangan itu akan berubah menjadi kecemasan yang mencekam. Dari arah gang sempit di ujung jalan, sekelompok pria muncul. Langkah mereka gontai. Mereka memakai atribut ormas grip, baju loreng tak seragam, ada yang pakai rompi, ada yang memakai bandana bertuliskan nama ormas mereka. Tapi yang paling mencolok adalah bau alkohol yang menyengat dan mata mereka yang merah. Beberapa membawa botol plastik berisi miras oplosan. Mereka tertawa keras, saling mendorong, dan melempar kata-kata kasar ke arah pedagang. Para pedagang menunduk. Ada yang pura-pura sibuk, berharap dilewati. Tapi harapan tinggal harapan. Satu persatu warung mereka datangi. Dengan suara keras dan nada mengancam, mereka mengetuk meja, membuka laci, meminta uang keamanan. Cepat bayar. Ini buat jaga-jaga. Kalau gak mau bayar, jangan dagang di sini. Salah satu dari mereka menepuk-nepuk saku celana, seolah menyimpan sesuatu yang mengancam. Ada pedagang yang menyerahkan uang tanpa bicara. Ada yang mencoba menjelaskan dan langsung dibentak hingga bungkam. Ketakutan sudah jadi rutinitas di jalan itu. Dan ormas grip tahu, mereka bisa bermain di atas rasa takut. Sampai akhirnya mereka tiba di warung Bu Ida. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dan bertato, mendekat sambil menghisap rokok. Loh, kamu belum setor dari kemarin ya? Mana uang keamanannya, Bu? Senyumnya sinis. Tak menjanjikan apapun selain masalah. Bu Ida menatapnya gugup. Saya belum ada uang, Pak. Baru laku 2 bungkus gorengan tadi. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh deru motor. Tapi pria itu hanya tertawa mengejek. Lalu mendadak marah. Alasan, gak ada duit. Jualan enak-enak, gak bayar apa-apa. Dengan marah, dia meraih toples kue dan membantingnya ke tanah. Suara pecahan kaca membuat semua menoleh. Tapi tak satu pun berani mendekat. Bu Ida mundur, terantuk bangku plastik, jatuh terduduk. Dagangannya berserakan. Minyak dari panci tumpah, membasahi kakinya. Pria itu meraih lengannya kasar sambil terus mengumpat. Dan sore yang tadinya damai, berubah menjadi horor. Jeritan Bu Ida menggema. Tapi tak ada yang bergerak. Para pedagang hanya diam. Sebagian menunduk, sebagian pura-pura sibuk. Mereka tahu mencampuri urusan ormas grip hanya berujung petaka. Sudah ada yang pernah mencoba melawan, dan warungnya dihancurkan keesokan malam. Ketidakberdayaan telah menjadi kebiasaan. Namun, dari kejauhan suara mesin berat terdengar. Sebuah truk militer melintas. Di dalamnya, satu regu pasukan TNI, berseragam lengkap. Mereka tengah menuju latihan rutin. Dari atas truk, Sersan Jaya melihat, seorang wanita sedang ditarik-tarik oleh pria bertubuh besar. Komandan, berhenti dulu. Ada yang gak beres di sana. Letda Arya, yang duduk di depan, hanya mengetuk atap kabin. Truk langsung berhenti. Letda Arya turun lebih dulu. Langkahnya tegas. Wajahnya dingin. Tapi matanya tajam. Ada apa ini? Suaranya dalam, penuh wibawa. Kerumunan mulai bergeser. Pedagang yang tadinya diam mulai menengok. Ada harapan kecil, bahwa ketidakadilan ini mungkin akan berakhir. Bu Ida langsung menjatuhkan diri, menangis terseduh-seduh. Pak,
Tolong saya dipaksa bayar. Saya gak punya uang. Mereka datang terus tiap minggu. Kalau gak dikasih, saya diancam. Ledda Arya mendengarkan tanpa menyela. Sorot matanya mulai berubah. Di belakangnya, para prajurit mulai berdiri dari atas truk. Waspada. Salah satu pria ormas, sudah mabuk berat, malah mendekat. Dengan sombong ia berkata, "Ini urusan kami, Pak Tentara. Jangan ikut campur. Mereka dagang di sini karena kami jaga tempat ini. Bayar itu wajib." Ledda Arya masih diam. Pria itu mendorong dadanya. Dorongan itu tidak keras, tapi cukup. Cukup untuk membuat pasukan di atas truk tersulut. Sersan Jaya berdiri di tepian bak. Rahangnya mengeras. "Komandan, perlu kami turun?" Ledda Arya hanya mengangguk. Itu saja sudah cukup. Derap sepatu Lars terdengar menghantam aspal. 8 prajurit TNI turun, membentuk barisan. Tanpa kata, aura mereka menekan, membuat udara terasa berat. Preman-preman itu justru semakin menantang. Satu dari mereka melepas jaket dan berseru, "Ayo sini, tentara juga manusia, kita lawan." Dan itulah kesalahan terakhir mereka sore itu. Satu pria ormas mengayunkan botol miras. Tapi sebelum botol itu menyentuh helm TNI, tangannya sudah dipelintir ke belakang. Tubuhnya dibanting. Suara desingan tulangnya membuat bulu kuduk meremang. Yang mencoba menolong, dihentikan dengan lutut ke perut. Tubuhnya melipat seperti kain basah. Ambruk. Dalam hitungan detik, ormas grip digulung. Dengan tangan kosong. Dengan teknik bersih. Tanpa ampun. Tidak untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Pedagang yang menonton mulai berbisik. Ada yang menggenggam tangan di dada. Ada yang berkata lirih. Akhirnya, Ledda Arya berdiri di tengah. Ia tak memukul. Ia hanya mengangkat tangan. Cukup. Pasukan berhenti. Kembali ke formasi. Ledda Arya mengeluarkan ponsel. Menelepon polisi. "Kami tangkap sekelompok pelaku pemerasan. Mabuk, membawa senjata tajam. Melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Segera kirim unit." Tak lama kemudian sirene polisi membelah sore. Ormas yang tadinya pongah, kini terkapar. Wajah lebam. Baju robek. Mereka diam. Tak ada lagi gertak. Tak ada lagi kuasa. Bu Ida masih terduduk. Menangis. Tapi kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena merasa dilindungi. Ledda Arya mendekatinya. "Ibu tidak apa-apa." Bu Ida mengangguk, lalu mencium tangannya. "Terima kasih, Pak. Saya kira hari ini saya akan mati." Ledda Arya menatapnya. "Selama negara ini ada, Bu, tak seorang pun boleh menginjak rakyat kecil." Para pedagang berdiri. Mereka membantu Bu Ida membersihkan warungnya. Mereka tidak lagi diam. Tidak lagi pura-pura sibuk. Video kejadian itu diunggah. Warganet geram. Tapi juga bersorak. Karena mereka melihat, keadilan masih mungkin ditegakkan. Saat truk TNI perlahan pergi, warga berdiri di pinggir jalan. Tepuk tangan, lambaian, dan suara-suara tulus. "Terima kasih, TNI." Ledda Arya menoleh sebentar. Mengangguk, lalu berkata, "Kita lanjut ke lokasi latihan." Dan sore itu, bukan hanya preman yang digulung, tapi juga ketakutan yang selama ini membungkam warga. TNI tidak datang untuk pamer kuasa. Mereka datang untuk mengembalikan martabat rakyat kecil. Karena selama masih ada yang berani berdiri di antara rakyat dan pemangsa berseragam, maka harapan tidak akan pernah padam.